Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yakni bulan Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Habibana al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kita menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketaatan insya Allah menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan di dalamnya, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala amal kebaikan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menyadari diri kita tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibnu adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawabin. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, yakni orang yang senantiasa mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya segala keinginan kita, kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beristighfar, melafadzkan istighfar astaghfirullahaladzim setiap harinya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, ini sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata marrah, 100 kali. Maka kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mencontoh dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beristighfar, insya Allah segala kebutuhan, keinginan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang mana pada waktu itu beliau tidak ada keinginan untuk bersafar ke suatu tempat, namun tiba-tiba saja ada keinginan. Akhirnya beliau pun pergi, dan sampailah beliau pada suatu masjid. Beliau menginap di dalam masjid, maka datanglah seorang marbot. Wahai tuan, Anda tidak boleh tidur di dalam masjid ini. Maka sang imam pun mengikuti suruhan marbot masjid tersebut. Ia pun akhirnya di emperan masjid, di teras masjid. Maka datang lagi marbotnya, wahai tuan, Anda tidak boleh tidur di dalam emperan masjid ini. Maka terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Maka terdengarlah oleh sahibul masjid, yakni orang yang tetangga masjid, yang dekat dengan masjid, akhirnya disamparin, didatangin, wahai tuan, sebaiknya Anda menginap di rumah saya. Maka seketika itu pula Imam Ahmad bin Hanbal memenuhi panggilan tetangga masjid tersebut. Akhirnya beliau menginap di dalam rumah tetangga masjid itu, dan apa yang terjadi, ternyata tetangga masjid ini adalah seorang yang senantiasa membuat roti. Di sela-sela ia membuat roti, ia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menuangkan air beristighfar, astaghfirullahaladzim.
sampai roti ini pun jadi ia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad bin Hambal pun memperhatikan semua dari awal sampai akhir. Maka ketika itu pula Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah bertanya, "Wahai Tuan, wahai saudaraku, apakah segala hajatmu telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka pembuat roti ini menjawab, "Iya, segala hajat saya telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu permintaan saya yang belum dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka sang imam bertanya, "Apa itu?" Maka sang pembuat roti ini pun menjawab, "Ketahuilah Tuan, saya ini ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal." Maka seketika itu pula bercucurlah air mata Imam Ahmad bin Hambal dan berkata, "Wahai Tuan, dikarenakan istighfarmu ini, saya Imam Ahmad bin Hambal tepat di hadapan Anda." Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakini setiap istighfar yang kita ucapkan, kita niatkan apa yang kita inginkan daripada istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tukang roti ini mendawamkan istighfarnya karena ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ia berhajat ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal, akhirnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Al-Qur'an Allah senantiasa mengingatkan kita sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ia hanya memiliki sedikit pengikut atau orang yang mengikutinya, namun karena dengan istighfarnya pengikutnya menjadi banyak. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin keadaan-keadaan kita yang sekarang ini terjadi bencana di mana-mana, mungkin kurangnya istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kurangnya niat dan ikhlas kita karena kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga istighfar kita tidak memberikan manfaat dan faedah buat kita. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dawamkan istighfar dalam kehidupan kita. Yakin segala istighfar yang kita ucapkan akan memberikan manfaat kepada kita. Hari ini belum, mungkin di kemudian hari akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, kita dawamkan istighfar, insyaallah segala hajat kita, kebutuhan hidup kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romo Laurentius Noi, Pastor Paroki Santo Gabriel Waioti, Keuskupan Maumere, dengan hati yang tulus mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan kepada saudara-saudariku yang beragama Muslim di mana saja berada. Tidak ada kesucian yang indah dan sempurna apabila masih tersimpan rasa benci dalam hati dan hidup. Kemenangan yang dirayakan adalah terutama kemenangan atas dosa dan kejahatan. Semoga kita semua menjadi berkah Allah bagi sesama. Selamat berbuka puasa. Saudara-saudariku umat Muslim di Kabupaten Sika, saya Pendeta Farlu Minggu Sebako, Ketua Majelis Jemaat Gemit Kalvari Maumere, bersama seluruh Majelis Jemaat dan Jemaat menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa pada saudara-saudari umat Muslim di Kabupaten Sika.
Kiranya ada berkah yang didapatkan dan diterima selama menjalani ibadah puasa ini sampai tiba pada hari kemenangan dan disyukuri sebagai pemenang-pemenang dalam menghadapi berbagai cobaan. Kiranya damai sejahtera senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Om Swastiastu. Nama saya Ida Bagus Widiawat, Ketua PHDI Kabupaten Sika, yaitu Ketua Parisada Dharma Kabupaten yang ada di Sika ini. Pertama, kami mengucapkan kepada umat Muslim yang ada di Kabupaten Sika ini, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di dalam bulan Ramadan ini kita berkah, kesucian, kekuatan, dan rezeki. Selamat berbuka puasa. Om Santi 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 Om. Saya Yosef Rangga Kapodo, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, mengucapkan selamat datang bulan suci Ramadan bagi saudara-saudariku umat Muslim yang ada di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia. Semoga setiap momen di bulan penuh berkah ini membawa kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan kepada kita semua. Mari kita manfaatkan waktu berpuasa untuk meningkatkan spiritualitas, kebaikan, dan kasih sayang. Selamat berbuka puasa.